Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Putra, biasa dipanggil Faiz. Saya di sini magang atau praktik kerja lapangan di Astra Internasional. Di sini saya masuk ke function corporate affair di divisi corporate security gitu. Jadi saya mengurus keamanan dari seluruh Astra Internasional maupun Astra Group. Di sini uh, masuk ke agenda presentasi. Di sini ada beberapa agenda. Dari yang pertama itu latar belakang dan tujuan, lanjut ke profil perusahaan dan struktur organisasi, lanjut ke analisis pekerjaan, implementasi, kendala kerja dan solusi, serta yang terakhir kesimpulan. Di sini untuk latar belakang yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal gitu ya dari Astra. Di sini Astra ini beroperasi di 7 lini bisnis, ada otomotif, keuangan, alat berat sampai ke agribisnis gitu ya. Di sini tujuannya uh, latar belakang dan tujuan dari magang saya itu transformasi digital dan business intelligence gitu ya. Jadi business intelligence ini mengubah data mentah sesuai dengan namanya gitu ya, mengubah data mentah menjadi informasi strategis untuk mendukung pengambilan keputusan. Serta peran corporate security yang saya sudah sentuh tadi ya awal-awal, di tepatnya pada divisi saya, Business Intelligence, lebih untuk memantau informasi gitu ya, mengolah data, dan mendukung keputusan terkait operasi dan keamanan korporasi. Di sini relevannya buat saya adalah PKL ini menjadi jembatan gitu ya antara theoretical akademis bisnis digital dengan praktik kerja nyata gitu ya, praktik kerja lapangan gitu di dunia profesional. Di sini untuk tujuan praktik kerja lapangan, tentu saja dari akademik gitu ya, dari akademik untuk menjadi salah satu syarat kelulusan mata kuliah on the job training di Prodi Bisnis Digital FEB UNJ gitu. Serta bisa membuat saya mendapatkan pengalaman praktis, profesional, kompetensi bisnis intelligence, penerapan teori gitu yang kebetulan saya juga dapat mata kuliah bisnis intelligence gitu ya. Terus soft skill serta kesiapan karir. Di sini untuk profil PT Astra Internasional gitu ya, yang secara overview aja didirikan di 1957 dengan 7 lini bisnis, dan di sini saya yang sudah saya mention gitu ya, saya masuk ke fungsi corporate affair gitu ya. corporate corporate affair itu menjadi function yang mengurus Astra Internasional maupun grup Astra secara korporasi gitu ya, yang dimana saya masuk ke divisi corporate security yang menjaga keamanan. Dari situ, dari corporate security ini saya masuk ke mengerucut lagi ke departemen strategic business intelligence gitu yang biasa dipanggil BISTEL. Di sini visi perusahaan menjadi salah satu perusahaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan berkelanjutan, menjadi perusahaan cerdas dan tangkas yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dan misinya yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik bagi pemangku kepentingan. Dan kita memiliki budaya organisasi gitu ya, yaitu Catu Dharma. Yang pertama itu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberi pelayanan terbaik, menghargai individu dan membina kerjasama, dan yang terakhir senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Di sini untuk struktur organisasi dari corporate security gitu ya. Di sini langsung saya potong aja ke departemen saya yaitu Strategic Business Intelligence gitu, yang disingkat SBI. Di sini bagian yang saya dipimpin oleh Pak Jaka Fernando Arisandi sebagai departemen head. Yang lanjut mengerucut ke bawah, yang saya bold di sini Mbak Levi Anissa Caniago dan Evan Ihsan Fauzi itu menjadi mentor saya, membimbing saya selama di Astra gitu. Di sini analisis pekerjaan saya dengan posisi data analis gitu ya. Di sini seperti pada umumnya aja gitu yang monitoring KPI. Jadi dari teman-teman strategic business intelligence, mereka memiliki KPI masing-masing gitu yang dimana saya bertanggung jawab untuk memantau capaian key performance indicator mereka. Dan di situ lanjut ke validasi dan konsolidasi data. Dari monitoring KPI kan ada beberapa data yang
acak-acakan gitu ya, yang dimana dari mereka itu memiliki background yang berbeda dari masing-masing posisi gitu, mulai dari yang dev head sampai ke officer gitu ya, yang dimana officer itu kurang lebih lulusan SMA minimalnya, jadi mereka memiliki gap lah dari data yang mereka kasih. Di situ menjadi analisis pekerjaan saya yang menyatukan itu semua gitu. Dan di sini outputnya biasanya menjadi dashboard dan pelaporan sederhana gitu ya untuk pengembangan KPI mereka. Serta sesuai dengan departemen saya yaitu Business Intelligence, yang dimana saya memonitoring eksternal gitu ya. Mulai dari ekonomi, tren industri, dan regulasi pemerintah gitu ya, yang mungkin akan berimplikasi ke Astra Internasional maupun Astra Group. Di sini saya mendapatkan 3 proyek gitu ya selama saya 2 bulan di Astra. Yang pertama itu permanfaatan Explore Lab. Jadi kebetulan Corporate Security ini mendapatkan gedung baru gitu ya, yang dimana isunya adalah Strategic Business Intelligence ini bekerja dengan file-file yang sangat konfidensial gitu, yang dimana walaupun sesama insan Astra, mereka tetap menjaga hal itu agar tetap terkendali gitu ya. Dan di sini mereka akhirnya diberikan suatu infrastruktur yang dimana Explore Lab, yang di situ saya menjadi salah satu penanggung jawab gitu ya untuk pemanfaatan Explore Lab itu sendiri. Yang dimana Explore Lab ini bertujuan untuk menjadi command center-nya dari Business Intelligence yang mengintegrasikan dari berbagai sumber informasi. Serta kontribusi saya di sini memantau perkembangan real time dari data-data tersebut, memvalidasi informasi, dan menyusun update-update intelligence melalui open source intelligence gitu ya. Jadi memang saya bekerja dari open source intelligence yang mereka memiliki toolsnya itu sendiri, yang saya menjadi penanggung jawab gitu ya untuk menjadikan itu sebuah laporan. Dan hasilnya konsolidasi informasi dari berbagai sumber ke dalam suatu dashboard. Di sini proyek kedua saya yaitu dashboard interaktif untuk eksekutif gitu ya. Jadi di sini sebenarnya masih on progress, yang dimana dari KPI mereka, dari Strategic Business Intelligence atau BISTEL itu, mereka dari satu KPI itu memiliki beberapa activity plan. Dari activity plan itu ada banyak kegiatan utama mereka gitu ya, yang dimana outputnya itu sangat uh, berbeda-beda. Ada yang proyeknya itu tiap bulan ada yang hanya di bulan-bulan tertentu gitu. Di sini menjadi salah satu proyek utama saya untuk meng-solve gitu ya, menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena kan dari setiap program itu memiliki hitungan yang berbeda. Di situ tugas saya menjadi menyatukan itu semua gitu ya untuk menjadi sebuah dashboard yang bisa mereka pantau secara real time. Di sini untuk project yang ketiga, yang paling baru yang saya lakukan, yaitu kajian mendalam gitu ya. Jadi selain saya memantau KPI mereka, di sini project utama saya juga mendapat kajian mendalam gitu ya. Jadi saya sebenarnya ini request dari manajemen juga, dari Pak Jaka, untuk uh, mengkaji El Nino ini seperti apa gitu ya, karena memang El Nino ini memiliki histori ke Indonesia itu yang sangat buruk gitu ya. Di sini akhirnya dapat dari open source intelligence yang saya kumpulkan, dan di sini outputnya di sebelah gambar yang saya tunjukkan juga pemetaan wilayah ini saya menggunakan machine learning dengan model random forest gitu yang menyatukan dari beberapa data historical maupun prediksi, yang jadilah suatu map seperti ini gitu ya. Dan di sini untuk kendala kerja dan solusi yaitu tentu saja yang tadi saya mention juga konsistensi data lintas sumber gitu ya. Karena variasi format, penamaan, dan struktur laporan antar unit itu distorsi gitu ya, mendistorsi hasil analisis atau hasil dashboard yang akan saya buat. Dan dari situ saya juga mendapatkan kendala di data mentah menjadi insight ya, karena memang data mereka sangat amat random gitu ya, yang dimana harus saya saring lagi untuk menjadi sebuah insight gitu ya. Dan dari situ ada juga monitoring informasi eksternal gitu ya,
karena kan memang dari eksternal itu sangat memang dinamis gitu ya, cuman emang dari eh, upload-uploadnya dari media-media, dari open source itu memang sangat random gitu, yang dimana kadang ada yang upload di tengah malam yang membuat saya dipanggil gitu ya untuk mengidentifikasi kasus ini gitu atau isu ini gitu. Dan tentu yang terakhir, kompleksitas risk assessment dari El Nino ya, karena memang open source intelijen ini memang tidak se-powerful kalau kita mendatangkan dari orang yang profesional, yang ahli gitu ya. Yang dimana kebetulan kemarin sempat bertemu juga dari orang BMKG, cuman di situ ada isu kalau kita belum, kalau saya gitu ya, proyek kajian saya belum sempat saya tanyakan gitu ya. Dan di sini kesimpulannya, PKL ini menjadi salah satu pengalaman praktis gitu ya untuk membuktikan kurikulum bisnis digital dengan kebutuhan industri gitu. Sekaligus mengembangkan kompetensi teknis saya sebagai business intelligence dan keterampilan interpersonal sebagai bekal utama di kesiapan kerja saya nanti. Oke, mungkin daftar pustaka dan ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.